Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat hidayah. Yang dengan nikmat hidayah itulah kita diizinkan kembali salat subuh berjamaah. Salat yang paling berat dikerjakan oleh orang-orang munafik, yaitu salat Isya dan salat subuh. Seandainya orang-orang munafik tahu betapa besarnya keutamaan salat subuh, kata Nabi, maka mereka akan berusaha mendatangi salat subuh berjamaah walau kana habwa, walaupun dalam keadaan merangkak. Karena begitu besar keagungan keutamaan salat subuh berjamaah. Salah satunya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man shalla subha fi jama'atin faka'anna maqama lail kullah." Siapa yang sholat subuh berjamaah, dia seperti sholat malam semalam suntuk. Man sholat subha fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah. Siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya beruntungnya kita dipilih oleh Allah untuk mudah langkah kaki datang ke masjid Ar-Raudhah untuk sholat subuh berjamaah. Tentu selalunya jamaah salat subuh itu minoritas atau mayoritas jamaah? Minoritas. Karena memang hanya orang-orang terpilih yang bisa membuka matanya, melangkahkan kakinya di cuaca yang masih dingin, cenderung gelap. Oleh karenanya kita patut mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina al-karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam membasahi lisan untuk Nabi kita Nabi Muhammad yang telah memberikan kita penjelasan tentang Islam begitu jelas. Tidak ada yang tidak dijelaskan. Dari perkara besar mengurusi negara sampai bagaimana kita masuk ke toilet, itu sudah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah pagi hari ini jamaah Masjid Ar-Raudhah yang senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan pembahasan tentang salat. Kenapa ini menjadi pembahasan yang penting? Karena salat adalah ibadah yang pertama kali dihisab. Kata Nabi, jika salatnya baik, baik juga amal ibadah yang lain. Tapi jika salatnya bermasalah, maka bermasalah juga ibadah yang lain. Wassalatu imaduddin, dan salat adalah tiangnya agama. Artinya jika tiangnya runtuh, maka runtuh juga bangunan ibadah yang lain. Dan di pertemuan yang kedua, di part yang kedua, kita sudah membahas tentang makna Allahu Akbar. Sedikit mereview dan mereminder agar kembali kita ingat di pertemuan kedua membahas apa. Di pertemuan kedua kita membahas apa sih perasaan atau makna yang harus kita munculkan ketika mengucapkan Allahu Akbar, yaitu dua. Yang pertama, meyakini bahwa diri ini kecil dan tak berdaya sehingga kita tidak boleh bergantung kepada ikhtiar. Dan yang kedua, meyakini kemahabesaran dan kemahakuasaan Allah sehingga kita nggak boleh putus asa. Sebesar apapun masalahmu, jangan berkata, "Ya Allah, aku punya masalah yang besar." Tapi katakanlah, "Wahai masalah, aku punya Allah yang maha besar." Ya. Dan ini sudah kita bahas, dan intisari dari Allahu Akbar adalah perasaan keyakinan bahwa semua akan baik-baik saja. Ya, perasaan keyakinan bahwa semua akan baik-baik saja. Kenapa kita yakin semua akan baik-baik saja? Bukan karena kita punya harta, bukan karena kita punya relasi pejabat, tapi kita punya Allah yang maha besar. Itulah kenapa menjadi wajar setiap peperangan kaum muslimin melawan musuh-musuh Islam, kumandang apa yang sering diperdengarkan? Kumandang takbir. Dan kumandang takbir itu bukan buat gaya-gayaan, Pak. Takbir enggak. Tapi untuk mengembalikan keyakinan para sahabat yang mana mereka melihat musuh begitu besar. Seolah-olah Nabi ingin berkata, "Wahai para sahabatku, takbir Allahu Akbar." Artinya musuh kita boleh besar, musuh kita boleh lebih banyak, tapi kita punya Allah yang membesar. Jadi inti dari Allahu Akbar adalah kalimat yang membangun motivasi agar kita tidak
putus asa dan tidak kemudian merasa ragu bahwa bersama Allah semua akan baik-baik saja. Dan pertemuan yang ketiga ini masih membahas tentang sholat. Kita akan membahas setelah takbiratul ihram kita membaca iftitah. Iftitah itu memang hukumnya sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Bukan rukun dia. Artinya kalau jamaah tidak sempat membaca iftitah tidak masalah. Itulah kenapa sepanjang saya sholat tarawih sepertinya hampir-hampir imam tak baca iftitah. Betul ya? Apalagi kalau sholat tarawihnya bersama witir 23 rakaat kayaknya nggak ada itu iftitah. Karena setelah takbiratul ihram langsung baca Al-Fatihah. Dan memang tidak menjadi rukun sehingga tidak menjadi masalah jika iftitah tidak dibaca. Namun kiranya jika kita ditanya mana yang sempurna membaca atau tidak, tentu jawabannya jauh lebih sempurna membaca. Karena ini dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan dalam hadis yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fi sholati sakata hunayyatan qabla ay yaqra. Nabi Muhammad SAW ketika sholat selesai takbiratul ihram Nabi diam sejenak. Jadi awalnya para sahabat Nabi itu nggak tahu iftitah itu apa, Pak. Awalnya Nabi sholat setiap habis takbiratul ihram sebelum Al-Fatihah Nabi diam, agak lama diamnya. Selesai sholat para sahabat Nabi bertanya, wahai Nabi, kenapa setiap engkau sholat dari takbiratul ihram kami dengar engkau baca itu sampai Al-Fatihah engkau berdengarkan, kok ada jeda, apa yang engkau baca? Padahal bisa nggak Nabi nerangin sebelum ditanya? Bisa nggak? Bisa. Nah ini salah satu metodologi pembelajaran, Pak. Membangun needs, membangun interesting, membangun rasa ketertarikan dan kebutuhan terhadap ilmu. Sehingga jika Nabi menyampaikan menjadi perhatian para sahabat. Itulah kenapa salah satu metodologi pembelajaran yang bagus adalah tanya jawab. Barulah kemudian Nabi mengatakan, aku berkata. Nah, ketika Nabi mengatakan aku berkata, Nabi mengajarkan beberapa macam iftitah. Kurang lebih minimal ada 5 macam riwayat iftitah. Dan saya yakin ayah bunda semua hafal 10. Oh, luar biasa ya. Riwayatnya 5, hafalnya 10. Boro-boro 10 ya. Hafal 3 aja udah keren, Pak. Nah, mayoritas warga Indonesia hafalnya 1. Mungkin kalau saya bisa simpulkan antara 2 pilihan. Antara Allahu Akbar kabira, betul? Dengan Allahumma ba'id. Padahal selain 2 bacaan itu masih banyak bacaan yang lain. Baik, berarti dari hadis ini iftitah itu dibaca oleh Nabi tidak? Dibaca. Tapi tidak semua yang Nabi lakukan hukumnya wajib. Makanya ibu bapak, saya sering mendengar kalimat ini. Setiap ada ustadz ceramah, setiap ada kiai bertausiah, suka ada jamaah yang bertanya, emang ada contohnya nggak dari Nabi? Pernah dengar kalimat itu ya? Ada contohnya nggak? Nabi pernah nyontoin nggak? Kalimat ini sebenarnya muncul, saya yakin, dari hati orang yang kritis, yang ingin belajar Islam secara utuh, ingin belajar Islam dari sumber aslinya, tidak ingin beribadah dengan ibadah yang mengada-ngada. Tetapi sebenarnya dalam kaidah ilmiah, pertanyaan apakah Nabi mencontohkan itu kurang tepat, Pak. Kenapa? Karena yang disebut sunnah Nabi itu bukan hanya yang dicontohkan oleh Nabi. Bahkan tidak semua yang dicontohkan Nabi menjadi sunnah bagi kita. Contoh, Nabi menikahi lebih dari 4 istri. Dicontohkan nggak sama Nabi? Nabi mencontohkan tidak? Nabi mencontohkan tidak punya istri lebih dari 4? Apakah itu menjadi sunnah jamaah ar-raudhah? Boro-boro lebih dari 4. 2 aja nggak kesampaian. Dan memang kita tidak boleh untuk kemudian menikahi istri lebih dari 4. Walaupun Nabi contohkan. Betul? Contoh lain. Nabi punya kebiasaan namanya puasa wisol.
Puasa wisal apa? Puasa yang nggak buka-buka, Pak. Sahabat Nabi bertanya, wahai Nabi, aku melihat engkau tidak pernah makan sesuatu. Bolehkah aku mencontohmu? Apa kata Nabi? Adapun aku selalu diberi makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalian jangan. Jadi, kalau ada orang bertanya apakah ada contohnya dari Nabi? Itu yang pertama menyempitkan makna sunnah, yang kedua bahkan bisa jadi salah amalan karena tidak semua yang dicontohkan Nabi menjadi contoh bagi kita. Maka sunnah itu apa? Satu, yang dicontohkan oleh Nabi. Betul, itu bagian dari sunnah, namanya sunnah fi'liyah. Sunnah yang bisa kita lihat dari perilaku Nabi. Sunnah apa namanya? Fi'liyah. Nabi contohkan. Yang kedua, Nabi nggak pernah ngerjain, tapi Nabi pernah ngomong, Pak. Nabi nggak pernah ngerjain, tapi Nabi pernah ngomong. Seperti puasa apa? Puasa Daud. Kalau puasa Daud, Nabi pernah sampaikan bagaimana keluar biasanya puasa Daud. Tapi itu puasanya Nabi Daud. Tapi kita kerjakan karena itu Nabi ajarkan. Apalagi sesuatu yang Nabi pernah katakan tapi Nabi tak pernah sempat mengerjakan, puasa Asyura, puasa Tasu'anya, Pak. Nabi hanya puasa tanggal 10 Muharram. Ketika Nabi puasa tanggal 10 Muharram yang kita kenal dengan istilah Asyura, sahabat Nabi ada yang komplain. Kan Nabi mengatakan man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang meniru-niru ibadah seseorang, dia menjadi bagian darinya. Sahabat Nabi komplain, lah Nabi, kok kita sama puasanya Yahudi begitu, Pak? Karena orang-orang Yahudi juga puasa di tanggal 10 Muharram. Maka Nabi mengatakan, idza amul muqbil, kalau tahun depan aku masih hidup, aku akan puasa tanggal 9-nya untuk menyelisihi puasa orang Yahudi. Tak sempat Nabi bertemu tahun depan, wafat. Berarti Nabi pernah puasa tanggal 9 Muharram? Belum. Tapi kita ngerjain nggak? Berarti tanggal 9 Muharram, puasa tanggal 9 Muharram ada contohnya nggak? Nggak ada. Tapi sunnah nggak? Sunnah. Karena Nabi ngomong. Dan yang ketiga, sunnah itu apa? Nabi nggak pernah ngajarin, Nabi nggak pernah nyontoin, tapi Nabi ngediemin orang yang ngerjain, Pak. Ada orang ngerjain tapi Nabi diemin, namanya sunnah takririyah. Sunnah yang ditetapkan oleh Nabi dengan diamnya Nabi. Makanya kalau ada orang kemudian kritis bertanya kepada seorang ustadz, mohon maaf itu amalan ada contohnya nggak? Itu pertanyaan dilandasi keawaman, Pak. Karena metode ilmiahnya nggak cocok itu. Karena pertanyaan ada contohnya atau tidak malah menyempitkan makna sunnah dan bahkan bisa salah amal. Karena tidak semua yang Nabi contohkan jadi sunnah. Tahajud wajib bagi Nabi. Nabi contohin, maka Nabi tidak pernah meninggalkan tahajud. Apakah itu kemudian menjadi hukum bagi kita? Tidak, Pak. Itulah kenapa produk hukum wajib, sunnah, mubah, haram, makruh dan haram itu bukan dari Nabi, Pak. Itu produk dari para ulama yang menyimpulkan dalil-dalil dari Nabi. Seandainya bukan ulama, kita nggak bisa ngebedain, Pak, mana sholat wajib, mana sholat sunnah. Nabi sama-sama ngerjain, betul tidak? Kalau bukan dari produk Nabi, mungkin kita susah membedakan mana puasa wajib, mana puasa sunnah, karena semuanya dikerjakan Nabi, Pak. Rukun syarat ibadah, rukun sholat A, B, C, D itu bukan dari Nabi, itu kesimpulan para ulama. Karena Nabi nggak pernah ngajarin para sahabat ini rukunnya ya. Dan akan sulit, Pak, memisahkan antara rukun sholat dengan sunnah sholat karena dua-duanya dikerjain Nabi. Benar gak? Iftitah dikerjain Nabi gak? Nabi ngerjain iftitah gak? Takbiratul ihram, Al-Fatihah. Loh, terus kita tahu iftitah sunnah dari mana? Nabi gak ngomong iftitah sunnah ya Abu Bakar, gak pernah begitu. Maka para ulama mengumpulkan semua literatur dan kemudian menyimpulkan, oh Nabi pernah meninggalkan ini. Sunnah turun hukumnya, Pak. Karena yang wajib tidak mungkin ditinggalkan. Jadi nggak gampang menyimpulkan hukum itu juga. Itulah kenapa sekelas orang seperti kita memang tidak ada pilihan kecuali merujuk kepada pendapat para ulama. Yang mana orang hari ini saja ingin mencontoh Nabi, apalagi para ulama kadang-kadang ya. Para ulama itu, Pak, apalagi ulama generasi-generasi terbaik seperti Imam Syafi'i, ya, Imam Ahmad, imam madhab,
Itu mereka rela melakukan safar bukan buat jalan-jalan, tapi buat nyari hadis. Masa orang kayak gitu beramal tanpa dalil ya? Kayaknya nggak make sense, Pak, nggak masuk akal. Makanya kalau ada yang mengatakan begini, kadang-kadang pertanyaan itu pertanyaan yang sangat-sangat tidak menunjukkan dia orang yang belajar secara ilmiah. Pertanyaannya apa? Mau ikut Nabi apa ikut ulama? Gimana ceritanya? Tidak mungkin kita mengikuti Nabi tanpa mengikuti ulama, karena Nabinya nggak ada, Pak. Jalan mengikuti Nabi ya lewat lisannya para ulama. Ya, maka jangan sampai kemudian kita belajar Islam secara setengah-setengah, niatnya bagus mencontoh Nabi, tapi metodologinya tidak ilmiah. Ibarat kata, mau naik bis jurusan Jakarta apa langsung nyampe Jakarta? Lah, kalau kita kepengen ke Jakarta kan harus naik bisnya, Pak. Nah, masalah nanti bisnya beda-beda silakan, tapi harus ada metodologi yang ditempuh untuk mencapai tujuan mencontoh Nabi. Itulah kenapa adanya ulama madhab. Sekelas Imam Bukhari saja, Pak. Pernah dengar nama Imam Bukhari nggak? Kenal nggak? Kenal. Kalau ada yang bilang kenal di mana, Bu? Apa satu SMA dulu? Imam Bukhari itu punya kitab namanya Sahih Bukhari. Para ulama mengatakan as-sahul kutub ba'dal Quran fahuwa Sahihu Bukhari. Kitab yang paling sahih setelah Al-Quran yaitu Sahih Bukhari. Jadi kitab yang paling valid, yang bisa dipercaya setelah Quran, itu kitabnya Sahih Bukhari. Mantap gak? Mantap. Tapi kita nggak pernah dengar kan madhab Bukhariyah? Ya nggak? Yang kita dengar apa? Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. 4 madhab yang paling terkenal, walaupun ada madhab yang lain sebenarnya, Pak. Cuman yang paling banyak muridnya dan menyebarkan ajarannya 4 ini. Tapi kenapa kita nggak pernah dengar madhab Bukhariyah? Betul? Karena sekelas Imam Bukhari, dia merujuk ke ulama madhab. Makanya kalau kita melihat buku Sahih Bukhari, Imam Bukhari hanya apa? Imam Bukhari itu kalau boleh saya analogikan, Imam madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali itu dokter, Pak, yang bisa membuat resep. Sedangkan Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, apoteker, Pak. Hanya mengumpulkan hadis. Makanya kalau kita baca Sahih Bukhari, nggak bakal bisa sholat kalau kita baca Sahih Bukhari, Pak. Kenapa? Sahih Bukhari hanya ngumpulin hadis-hadis tentang sholat. Terus disimpulin sendiri, Pak. Itulah kenapa ada namanya syarah. Syarah itu apa? Penjelasan dari kitab. Imam Bukhari punya kitab Sahih Bukhari. Isinya apa? Hadis-hadis doang, Pak. Nggak ada penjelasan. Hadis dikumpulin, jadilah Sahih Bukhari. Dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nama bukunya Fathul Bari. Fathul Bari itu buku yang menjelaskan maksud dari hadis yang ditulis oleh Imam Bukhari. Tentu penjelasannya berdasarkan pemahaman Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nama bukunya Fathul Bari. Saya yakin ibu bapak tidak punya bukunya. Sekalipun punya, saya yakin belum selesai bacanya. Wong tebal banget itu buku. Artinya, saya ingin menyampaikan bahwa semakin kita belajar agama Islam, semakin kita merasa gak bisa tanpa ulama. Harusnya begitu, Pak. Ya, makanya begini. Bisa nggak orang yang bukan dokter langsung beli obat ke apotek terus sembuh? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa, Pak. Tinggal misalnya lihat aja riwayat resep sebelumnya. Kan ada yang begitu ya. Daripada ke dokter sekali konsultasi 250.000 spesialis, orang penyakitnya sama, bener gak, Pak? Udah aja langsung nebus obat. Tahu nggak resikonya apa, Pak? Banyak resikonya. Karena penyakitnya sama, mungkin dosisnya beda. Saya punya jamaah di Brebes, itu sampai diamputasi, Pak. Saya nggak tahu apa kandungan obat yang dia minum sehingga tidak sesuai resep. Ya, dia kayak tadi karena udah pernah check up ke dokter, akhirnya beli sendiri sampai kemudian terjadi diabetes kayak diabetes basah gitu, harus diamputasi. Sekarang nggak punya kaki, Pak. Tapi bisa nggak kebetulan misalnya teman-teman yang bukan dokter bisa nggak bikin resep obat buat tetangganya yang sakit gitu, sakit flu, sakit batuk? Bisa, Pak. Yang tinggal ditulis kan, nih sini. Saya hidup udah 75 tahun. Berbagai macam penyakit saya udah pernah ngalamin.
Nih, kalau penyakitnya kayak gini nih, ini nih. Bisa nggak? Bisa. Bisa kebenaran pas gak Pak? Bisa. Tapi boleh nggak secara etika medis? Gak boleh. Makanya orang yang bukan dokter kalau buat resep, benernya salah, salahnya salah. Sama. Orang yang tidak punya kemampuan kapabilitas sebagai seorang mufti atau dalam tataran lebih tinggi namanya mujtahid, kalau dia berfatwa bisa jadi benar walaupun dia ulama, tapi fatwanya benernya salah, salahnya salah. Karena nggak boleh kita berfatwa tanpa ilmu. Baik, kita bahas riwayat yang paling banyak dipakai. Mayoritas orang Indonesia membaca iftitah riwayat yang ini, betul? Coba yang baca Allahu Akbar kabiro angkat tangan. 1, 2, 3. Oke. Yang baca Allahumma ba'id angkat tangan. 1, 2. Yang nggak baca dua-duanya Anda baca apa? Mungkin ada riwayat yang lain, ada yang baca selain dua ini? Tidak ada. Berarti dua saja ya. Dan dua-duanya sahih dari Nabi. Hanya bedanya, kenapa mayoritas orang Indonesia membacanya Allahu Akbar kabiro? Karena Allahu Akbar kabiro adalah bacaan iftitah yang direkomendasikan oleh ulama Syafi'iyah. Kenapa? Jadi madhab Syafi'i itu terkenal madhab yang paling hati-hati dan paling susah dalam kaidah fikih. Jadi kalau ada doa, mesti madhab Syafi'i milih yang paling panjang. Ada beberapa pilihan nih Pak. Misalnya iftitah ada 3. Mesti madhab Syafi'iyah milih yang paling panjang. Sedangkan dalam kaidah halal haram, madhab Syafi'i paling ketat. Contoh, ulama yang lain mengatakan safar itu hanya cukup keluar dari kampung Pak. Misalnya nih dari Grand Matoa pindah ke Grand Pelangi misalnya. Cukup bisa safar. Ada Pak ulama yang bilang begitu Pak. Khuruj minal qaryah, keluar dari desa udah boleh safar. Berarti Pak Asep kalau ke kantor udah boleh safar tuh. Tapi kalau mazhab Syafi'i, dari semua literatur Imam Syafi'i memilih yang paling jauh Pak. Makanya Imam Syafi'i mengatakan orang disebut safar kalau 4 parsah sekitar 83 sampai 85 km. Makanya ada kaidah kalau sah menurut Syafi'i pasti sah menurut yang lain. Kalau musafir menurut Imam Syafi'i pasti musafir menurut ulama yang lain. Karena ulama madhab Syafi'i itu paling ketat. Ulama yang lain sentuhan lawan jenis tidak batal wudunya. Yang penting tidak merembet kemana-mana. Tahu merembet ya? Tidak usah saya jelaskan ya Bu ya. Sudah dewasa semua. Kalau madhab Syafi'i, nafsu tidak nafsu, merembet tidak merembet, nempel, batal. Makanya Imam Syafi'i itu terkenal dengan ihtiyat, kehati-hatian. Daripada kesentuh batal, udah nggak usah sentuhan. Walaupun sebagian ulama mengatakan kalau sentuhannya tidak pakai nafsu tidak batal. Maka betul, lakukan fikih Syafi'i, Anda aman Pak. Jangan juga kemudian kadang-kadang begini ya. Mungkin teman-teman sudah belajar hadis-hadis tentang Nabi pernah mencium istrinya sebelum sholat. Kan hadis-hadis yang mendukung mendukung argumentasi menyentuh istri itu tidak membatalkan wudhu. Kan banyak argumentasinya. Nabi sholat malam kemudian menggeserkan kaki Aisyah gitu ya. Jangan kemudian itu digunakan untuk menjadi alasan untuk nyentuh istri sebelum berangkat. Kalau nggak butuh disentuh, nggak usah sentuh, berangkat aja Pak. Kenapa? Al-khuruj minal khilafi mahbub. Karena keluar dari perbedaan pendapat itu yang disukai Pak. Artinya kalau ada perbedaan pendapat, kalau kita bisa menghindarinya, hindari. Ada ulama yang mengatakan menyentuh istri batal wudhu. Ada ulama yang mengatakan tidak batal wudhu. Kalau bisa nggak nyentuh, jangan sentuh. Berangkat dulu aja. Nyiumnya kapan? Biasanya juga nggak usah. Biasa juga nggak nyium. Ini dadakan setelah dengar hadis tidak batal cium-cium biar istrinya jengkel. Karena istrinya berpendapat batal wudhu. Ada yang begitu Pak. Sengaja cium biar batal. Biar istrinya wudhu lagi. Nah, ini kan perkara namanya. Ya. Karena kalau kita beradu argumen, ada nggak dalil-dalil dari ulama madhab Syafi'i yang mengatakan dan menguatkan membatalkan wudhu bersentuhan tuh? Banyak juga Pak. Contoh, itu apa? Buktinya Rasulullah qabbala, mencium istrinya sebelum berangkat. Hadisnya hanya berbunyi mencium, tapi kan kita nggak tahu nyium pipi apa nyium kerudung Pak. Nggak ada keterangannya. Maka dalam ulama Syafi'iyah ciuman Nabi ke kerudungnya. Bilhail ada perantaranya.
Hadis yang mengatakan Nabi memindahkan kakinya ketika sholat, ya yang dipegang bisa kakinya, bisa roknya. Karena orang tidur tidak telanjang, betul tidak? Makanya ada banyak argumentasi dan itu nggak akan selesai dibahas. Dan itu sudah dibahas oleh para ulama. Artinya ya sudah, kita mengamalkan apa yang kita yakini, saling menghargai. Makanya sebisa mungkin kalau bisa terhindar, dihindari. Seperti itu. Ada lagi yang nanya, Ustadz kalau sentuhan sama istri sendiri oke lah, saya jelas. Kalau sentuhan sama istri tetangga, ngapain? Pertanyaannya ngapain istri tetangga disentuh-sentuh? Ya, ngapain istri tetangga disentuh? Sentuh. Tapi nggak sengaja. Nah, kalau nggak sengaja baru kemudian ada pembahasan hukumnya. Ya. Dan ternyata ayah bunda, nih, setelah saya cari berbagai literatur tentang fikih sholat, ternyata memang saya tidak menemukan dalil yang mengatakan iftitah itu sepanjang ini, Pak. Sebagian hadis riwayat Imam Muslim itu cuman Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Titik, Pak. Ternyata setelah saya membaca literasi madhab Syafi'i, ternyata hadis doa ini adalah hasil kumpulan beberapa riwayat, bukan satu riwayat. Imam Nawawi mengatakan yujma ar-riwayat fi adhkari shalah mubah. Mengumpulkan beberapa riwayat dalam bacaan salat dikumpulkan jadi satu bacaan itu boleh. Itulah yang membuat ulama madhab Syafi'i ngumpulin beberapa riwayat jadi doa ini. Jadi doa Allahu Akbar kabira sampai wa ana minal muslimin itu doa yang tersusun dari beberapa riwayat, bukan satu riwayat. Ada sekitar 3 riwayat tuh, Pak. Ya minimal 2 sumber, hadis riwayat Imam Muslim dan An-Nasa'i, dikumpulkan jadi satu bacaan. Tapi poinnya bukan itu. Poinnya, sudahkah kita mengerti arti terjemah perkatanya? Coba saya cek. Apa arti wanusuki? Masya Allah, memang jamaah Ar-Raudhah terkena rendah hati ya. Kalau saya tanya diam semua. Apa arti wanusuki? Apa? Yang jelas ya, Ma. Apa arti wanusuki? Ya inilah kelemahan belajar di usia senja. Ya udah ada tulisannya nggak kelihatan. Ya. Makanya saya punya kelas, Pak, mentorship selama 3 bulan online. Pesertanya sudah ribuan sampai hari ini, alhamdulillah alumninya. Kelas yang membahas di dalamnya bagaimana peserta bisa mengerti terjemahan semua bacaan sholat. Ini salah satu materinya. Jadi materinya disebar ke peserta dan peserta menghafal dan ada tugas, setoran hafalan. Setorannya bagaimana? Ana aku mina dari al-musyrikina, orang-orang musyrik. Inna sesungguhnya salati salatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku. Mamat artinya mati. Berarti kalau ada orang namanya Mamat berarti dia ya mamat, Pak. Ya nggak cuma Mamat yang mati, Asep juga mati nanti, tapi semuanya juga cuman kebetulan aja namanya wa mamati dan matiku lillah untuk Allah, Rabbi Tuhan al-alamina semesta alam, la syarika tidak ada sekutu lahu baginya, wa bidzalika dan yang demikian itu umirtu aku diperintahkan, wa ana dan aku min dari al-muslimin orang-orang muslim. Ini dihafal, Pak. Ya, dihafal kemudian disetorkan, waktunya sepekan. Jadi pertemuannya itu sepekan sekali selama 3 bulan. Pesertanya dari berbagai daerah, tapi memang outputnya ditentukan dari mau tidak mengerjakan tugas-tugasnya. Ya. Ini ya, apa namanya, doa iftitah yang sangat familiar, yang sangat panjang. Jadi panjang nih. Allahu Akbar kabir wa alhamdulillahi katsiran subhanallahi bukratan wa asila, panjang. Yang dari Allahu Akbar kabir sampai
wa ana minal muslimin. Dan ini cukup panjang. Siapa yang sudah hafal terjemah perkataannya dari takbiratul ihram pertama sampai akhir, nah berarti nanti jadi PR. Ini kira-kira butuh filenya nggak Bapak? Mau? Serius? Tapi siap setoran nggak? Nah itu poinnya Pak. Ya. Nah jadi nanti pertemuan selanjutnya bulan depan. Ini sebulan loh. Kalau pertemuan online seminggu, sebulan masa nggak bisa sih Pak? Ya, ini bukan tentang bisa nggak bisa, tapi tentang sungguh-sungguh atau tidak. Nah, nanti saya kirim insya Allah ke Pak Asep file bacaan perkataannya. Jadi nanti tinggal, kalau di kelas online saya kasih filenya dan saya kasih audionya Pak. Jadi ada audio yang bunyinya begini, yang bunyinya Allahu Allah Akbaru maha besar kabiro sungguh besar. Jadi sebagian orang yang sibuk itu cuma dengerin lewat audio, di mobil dia dengerin, sambil masak dengerin, dan ternyata hafal Pak. Gitu, karena memang kelasnya berbayar dan lumayan cukup effort HTM-nya Pak. Jadi memang panitianya betul-betul, dan yang nerima setorannya panitia. Kebayang Pak, pesertanya 300 orang, yang nerima setoran saya. Nggak sempat sarapan saya Pak. Jadi ada panitia khusus yang untuk mengevaluasi hasil belajar teman-teman kelas online. Dan sudah batch yang kelima Pak. Berarti udah 3 kelas per 3 bulan ganti-ganti. Gitu ya. Nah, cuman berhubung saya tahu teman-teman orang yang sangat sibuk sampai sulit menghafal perkata ini, ada fast track-nya Pak. Apa itu? Makna. Apa bedanya terjemah perkata dengan makna? Kalau terjemah perkata tekstual, based on kamus, berdasarkan kamus. Kalau makna itu lebih ke, kalau bahasa kita, tadabur gitu Pak. Satu kalimat yang singkat yang bisa mewakili apa sih yang Allah ingin sampaikan lewat doa ini. Nah, boleh kita bahas karena makna ini jauh lebih ringkas daripada terjemah perkata. Yang pertama, kita mengucapkan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Garis bawahi kalimat bukratan wa asila. Apa arti bukroh dan asila? Bukroh pagi, asila sore. Ustadz bukannya kalau sore itu masa ya? Masaul khair, selamat sore. Pelajaran bahasa Arab kelas SD, kelas 1 di SDIT. Kok saya tahu, pernah saya ngajar SDIT. Tahu SDIT Bu? Sekolah dasar iuran terus. Kata wali murid begitu ya. Allahu Akbar. Bagaimana tidak iuran, namanya swasta? Ya, pastilah harus ada iurannya. Ya Allah Akbar. SD itu sekolah dasar iuran terus. Ya. Apa filosofinya? Kalau terjemah perkata itu based on kamus, jadi berdasarkan kamus bahasa Arab. Kalau makna itu lebih ke filosofis Kak. Apa sih tujuan kita memuji Allah pagi dan petang? Mengingat Allah di setiap saat. Baik di kala suka maupun duka, baik di saat memulai ataupun selesai pekerjaan. Itulah kenapa kita mengatakan Allah Maha Besar, pujian untuk Allah baik pagi maupun petang. Maksudnya aku memuji Allah baik dikala suka, pagi itu lebih ke suka. Pagi itu suasananya suka, sore itu capek. Anda suka atau duka ingat Allah. Anda mulai pekerjaan pagi hari, selesai pekerjaan ingat Allah. Itulah filosofi dari Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Maka setiap ibu bapak baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, dalam hati ngomong, ya Allah, aku memujimu dikala suka maupun duka, sebelum dan selesai mengerjakan aktivitas. Dalam hati ngomong begitu. Misalnya nih, teman-teman yang pedagang dagangannya lagi sepi, tapi tetap zikir memuji Allah, alhamdulillah. Saya samperin, Bu, dagangannya sepi kok, alhamdulillah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kemarin bukroh, sekarang asila. Dan bukankah setiap hari aku mengatakan, ya Allah, aku memujimu baik dikala suka maupun duka. Malu kalau saya cemberut, sedangkan saya mengucapkan kalimat itu minimal 5 kali sehari. Tapi kita nggak paham, biasa aja kita. Itulah kenapa betul kata para ulama,
Kita itu seperti burung beo pas selama ini dalam sholat. Tahu burung beo? Kakak tua, mirip banget tuh. Udahlah tuanya sama lagi. Bisa nggak burung kakak tua kita ajari membaca iftitah, bisa nggak? Contoh nih, ada burung beo, saya ajari Allahu Akbar kabir, ngikutin nggak? Coba gimana ngikutinnya? Sama persis nggak? Apa bedanya bacaan iftitah burung beo dengan kita? Burung beo hanya bisa mengucapkan tapi tidak bisa memahami, Pak. Makanya kalau kita cuma baca doang, ya burung beo juga bisa baca. Bahwa burung beo suruh sholat bisa. Maka seandainya sholat hanya bacaan, maka robot di era sekarang bisa lebih fasih bacaannya. Bisa nggak? Bisa nggak teknologi membuat robot yang bisa sholat persis seperti bacaan orang sholat, gerakannya sempurna? Bisa nggak? Bahkan kalau sholat yang robot, serukunya sempurna, rata betul tuh robot, Pak. Tapi apakah kemudian kita mengatakan sholatnya robot itu sesuai dengan substansi sholat? Jawabannya enggak, karena substansi sholat itu bukan tentang bacaan dan gerakan, tapi tentang pemahaman dari bacaan dan gerakan. Makanya mulai sekarang minimal ingat-ingat deh, bukrota wa asila. Pokoknya kalau ngomong bukrota wa asila, ya Allah, aku memujimu baik dikala bukroh, dikala suka, maupun asila dikala duka. Baik ketika memulai bukrotan maupun setelah selesai. Itulah kenapa semua aktivitas pasti ada doa sebelum dan setelah. Sebelum tidur apa doanya? Allahumma barik lana. Ya. Lapar Pak Ustaz. Ada tuh orang-orang yang kalau nggak bisa tidur kalau belum ngemil, Pak. Mau makan ada doa sebelum, ada doa setelah. Semua aktivitas pasti ada doa sebelum, setelah. Doa masuk masjid ada. Keluar masjid? Ada. Masuk toilet? Keluar? Kenapa kita begitu? Kan kita udah janji sama Allah 5 kali sehari. Bukrota wa asila kita memuji Allah, Pak. Bisa dipahami ya? Nah, jadi kalaupun teman-teman gak hafal arti perkatanya Allahu Akbar kabir sampai bukrota wa asila, minimal tahu maksudnya. Oh, berarti setiap saya baca Allahu Akbar kabir sampai bukrota wa asila, saya sedang berikrar di hadapan Allah bahwa aku akan tetap memujimu ya Allah, baik dikala suka maupun duka, baik dikala memulai maupun selesai. Karena biasanya, Pak, orang tuh cenderung ingat Allah pas memulai apa pas selesai? Mana yang lebih dominan, orang ingat Allah pas sebelum apa selesai? Nah, beda-beda ya, tergantung usia jawabannya ini, Pak. Karena usia menentukan pengalaman, Pak. Orang lebih cenderung ingat Allah sebelum pas baru mulai dagang apa selesai pas tutup? Pas mulai, Pak. Karena kebutuhan kepada Allah itu besar ketika mulai. Ya enggak? Ketika mulai dagang laris-laris ya Allah tuh, ya Allah disebut. Ketika tutup, aduh capek ya Allah kayak gini. Ya Allahnya disebut tapi dalam rangka tidak memuji, Pak. Bisa dipahami enggak? Itulah kenapa godaan kita tuh wa asilanya, Pak. Memuji Allah ketika waktu sore. Itulah kenapa ada zikir pagi. Mana yang lebih mudah dikerjakan, zikir pagi apa zikir petang? Ibu-ibu lebih istiqomah, bapak-bapak lebih istiqomah zikir pagi atau zikir petang? Nggak dua-duanya kayaknya, jarang-jarang juga saya lihat. Tapi kalau ditanya lebih istiqomah mana? Pagi, Pak. Karena masih seger. Betul tidak? Ya kalau weekend kan kita punya waktu senggang ya. Kayak gini, mungkin habis kajian nih zikir pagi sempet. Zikir sore, oh kadang-kadang iya, kadang-kadang tidak. Makanya godaan manusia tuh wa asila. Terus apalagi maknanya? Yang kedua, dari kalimat inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard. Apa artinya? Inni wajjahtu, aku hadapkan wajahku. Wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard, kepada Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Kenapa kalimatnya nggak begini saja, Pak? Inni wajjahtu wajhiya lillah, selesai. Kenapa kalimatnya inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard? Siapa yang fatara samawati wal ard? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Ya kenapa nggak langsung nyebut nama Allah aja, Pak? Kenapa nggak diperpendek aja? Inni wajjahtu wajhiya lillah. Sama nggak? Sama nggak dengan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard? Sama nggak? Sama. Kalau lilladzi fatara samawat, aku hadapkan wajahku kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Siapa? Allah. Sama seperti gini. Duhai perempuan yang melahirkan anak-anakku. Apa bahasa singkatnya?
Wahai istriku. Kenapa ada orang yang menyebutnya diperpanjang, wahai wanita yang melahirkan anak-anakku, yang aku ambil dari seorang ayah dengan jabat tangan sepenuh rasa, sepenuh cinta. Untuk apa? Lebih apa, Pak? Lebih dapat feel-nya, lebih sadar. Oh, berarti saya tuh sedang bertemu dengan seorang wanita yang berjuang melahirkan anak-anakku. Jadi kecintaannya muncul, Pak. Paham nggak? Maka apa tujuan kita mengucapkan ini wajah tuh? Tujuannya apa? Menjadikan Allah satu-satunya tujuan dan pengharapan. Tuh, kita ngomong ini wajah tuh, beramal nggak dipuji sakit hati. Berarti ini wajah tuhnya belum lilladzi fataras samawati wal ardh. Bisa dipahami nggak? Setelah pengajian ini, tiba-tiba panitia Idul Kurban selesai, tapi nggak ada jamaah yang bilang makasih, malah kekurangannya disebut-sebut, capeknya nggak pernah diapresiasi. Tapi Pak Asep tetap bahagia, senyumnya lebar. Ditanya Pak Asep, kok Pak Asep gak ada yang bilang makasih, malah banyak komplain, jamaah senyum. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Bukankah setiap hari aku berikrar, Ustaz, hanya wajah Allah yang aku cari. Mantap gak, Pak? Mantap. Kalau begitu sholatnya, bisa nggak sholat memperbaiki kualitas hidup orang? Bisa. Itulah kenapa hari ini orang sholatnya rajin, tidak inline, tidak linear dengan perbaikan kualitas hidup, karena sholatnya cuma sekadar gerakan dan bacaan. Berarti bisa nggak orang tuh sholat tambah ikhlas hidupnya? Bisa orang tiap hari. Makanya Pak, ada istilah namanya afirmasi yang diulang-ulang akan merasuk ke dalam keyakinan. Itulah kenapa sholat berulang-ulang. Tapi kalau diulang-ulang tanpa kesadaran, nggak ngefek, Pak. Maka diulang-ulang itu akan berdampak impactful kalau dikerjakan dengan mindfulness, kesadaran. Dan kita nggak mungkin sadar kalau nggak paham, jangan. Betul? Bu, ibu kok bikin sarapan, terus suaminya buru-buru ke kantor, nggak sempat dimakan itu sarapan, kok sekarang nggak marah sih, Bu? Biasanya kalau sarapannya nggak dimakan sama suami, ngamuk-ngamuk, kok sekarang stay happy gitu. Ini wajjahtu wajhiya lillah. Aku hanya ingin melihat keridhaan Allah. Masaku, ini wajjahtu. Ngepel rumah, ini wajjahtu. Jadi panitia di masjid, ini wajjahtu. Mantap. Makanya Pak, orang yang paling bahagia adalah orang yang paling ikhlas. Ikhlas inline, berbanding lurus dengan kebahagiaan. Apa sih ikhlas itu, Pak? Ikhlas itu zero expectation to the others. Tidak pernah punya ekspektasi apapun terhadap orang lain. Karena yang menyebabkan kita kecewa itu ekspektasi, Pak. Berespektasi, diucapkan terima kasih. Ada jamaah yang terima kasih ya Pak Saeb, udah bantuin kurban saya. Berespektasi begitu. Maka saat tidak terjadi, kecewa. Ini jamaah selesai kurban, apa gitu ya, sapinya saya sembelihin ya, saya iris-irisin gitu, nggak ada bilang makasih. Tapi kalau kita tidak berharap itu, ketika itu tidak ada, tidak apa-apa, Pak. Seorang suami akan kecewa kalau istrinya tidak masak, kalau dia berharap istrinya masak. Kalau suami itu tidak pernah berharap istrinya masak, istrinya nggak masak, ya nggak kecewa. Makanya rumus bahagia adalah apa? Ketika ekspektasi lebih kecil daripada kenyataan. Ekspektasinya 10, kenyataannya 20. Bahagia nggak? Bahagia. Dan mana yang bisa kita rubah? Ekspektasi apa kenyataan? Ekspektasi, Pak. Makanya kita itu harus punya kemampuan memanage ekspektasi. Saya pernah cerita nggak ya di sini ya? Mungkin sedikit cerita dan curhat. Karena biasanya kalau cerita based on experience lebih ngena. Saya orang Jawa, jemaah. Jawa asli, Jawa Tengah. Tepatnya Brebes, Jawa Tengah. Mesti Anda ingat telur kan? Padahal di Brebes selain telur juga ada, Pak. Kenapa sih harus ingat telur? Ya, ada yang lain juga ada. Dan budaya kami di rumah, saya nggak tahu orang Jawa yang lain ya. Saya tidak sedang mewakili kaum Jawa pada umumnya. Budaya saya di rumah, ibu saya tuh kalau masak sehari 3 kali, Pak. Pantang bagi orang Jawa saya makan siang menu sarapan. Paham nggak maksudnya? Jadi kalau kita makan siang,
pakai makanan pagi itu bukan makan siang, tapi sarapan 2 kali, Pak. Ya, sebutannya sarapan 2 kali. Karena kita itu makan 3 kali dengan 3 menu. Itulah kenapa masakan Jawa tidak disetting bertahan lama. Cepat basi, Pak. Karena memang untuk jangka pendek. Allah takdirkan saya menikah dengan turunan Sumatera Barat. Istri saya orang Pasaman, Pak. 5 jam dari Padang. Memang saya pernah waktu kecil berharap dapat jodoh orang Padang, karena saya paling senang kalau bapak saya pulang dari kota bawa nasi Padang. Mungkin saya makan nasi Padang sebulan sekali kayaknya, Pak. Kemudian terpikirlah dalam pikiran, seandainya punya istri orang Padang enak kali ya, gak usah nunggu sebulan sekali. Allah kabulkan, Pak. Allah kabulkan. Dan apa yang terjadi? Kita punya adat kultur kuliner yang berbeda. Orang Jawa masakannya hanya bertahan 2 jam, sehingga 3 kali makan, 3 kali menu makanan. Orang Sumatera Barat, Pak, dia nggak akan masak lagi kalau lauk masih ada. Dan lauknya orang Sumatera Barat bisa bertahan 2 bulan, jemaah. Jadi saya pernah makan hampir tiap hari rendang, jemaah. Rendang aja saya makan. Saya kemudian ngadu sama Allah, ya Allah, betul memang aku pernah meminta jodoh orang Padang, tapi nggak gini juga maksud saya, ya Allah. Makanya istri saya tuh jarang sekali masak. Sekalinya masak orang Sumatera Barat effort banget, Pak. Karena bedanya rendang Sumatera Barat dengan rendang Jawa itu di prosesnya, Pak. Memang yang paling Sumatera Barat banget tuh mertua saya. Karena mertua saya pernah punya restoran Padang lah, kecil-kecilan. Itu kalau masak rendang tuh nggak pakai kompor, pakai kayu, Pak. Karena beda tesnya. Pakai kayu. Ya. Jadi akhirnya saya sering kecewa, jemaah. Kenapa kecewa? Ekspektasi saya masaknya sehari berapa kali? 3. Sepekan? 21. Sebulan? Berapa? 94. Betul ya? Sedangkan istri saya sepekan sekali masaknya. Katakan sepekan sekali tadi berapa harusnya? 3 kali 7 ya, 21. Kenyataannya 1, berarti kekecewaan saya 98%. Jadi kekecewaan itu bisa dilihat marginnya. Jadi apa sih rumus kecewa? Gap antara ekspektasi dengan reality. Paham nggak? Semakin jauh gapnya, semakin besar kecewanya. Apa sih itu bahagia? Gap juga. Gap margin, selisih lebih besar antara reality dengan ekspektasi. Itu rumus bahagia, Pak. Akhirnya saya kalau bahas makanan tuh sering bad mood, Pak. Ya Allah, itu lagi. Akhirnya saya belajar ilmu manajemen ekspektasi. Saya bilang ke istri, sayang, kamu gak usah masak lah. Kita berbagi rezeki, makan di luar aja. Solusi nggak, Bu? Solusi daripada saya mabuk rendang. Sampai trauma saya ketemu rendang dulu, Pak. Sempet tuh. Aroma rendang tuh tercium kayak trauma gitu, Pak. Karena pernah kan kurban kan ada daging nih, Pak. Dimasaklah rendang, awet banget sih, Pak. Awet banget. Jadi makan itu rendang. Gitu aja terus. Maksudnya dulu itu saya nggak pernah beri karena menghargai masakan istri kan. Akhirnya sepakat, istri juga ternyata senang makan di luar. Ketemu solusi, Pak. Akhirnya saya tidak lagi punya ekspektasi istri masak sehari 3 kali. Hilang kan? Dan ternyata, Pak, ketika kita menghilangkan ekspektasi, Allah perbaiki realitinya, Pak. Sekarang istri saya hobi masak, ya, jadi ternyata saat kita tidak terobsesi, seringkali sesuatu malah Allah berubah. Sama seperti contoh kecil, saat kita terobsesi nyari barang, pengen banget ketemu nggak? Enggak. Kapan ketemunya? Saat tidak terobsesi. Bahasa bayinya saat gak nyari, Pak. Saat saya nggak pernah nuntut istri masak, dia malah beli oven, Pak, beli juicer, macam-macam dia buat. Walaupun saya eksperimennya pernah bikin kue cake, dalamnya matang, luarnya matang, dalamnya juicy. ya macam-macam. Tapi akhirnya dia suka masak. Ternyata perempuan tuh dia suka melakukan sesuatu tanpa diintervensi, Pak. Pengennya tuh ya by choice gitu. Saya ngerjain karena saya pengen, Pak. Itu betul ternyata gitu, Pak. Sekarang Masya Allah istri saya bisa masak masakan Jawa. Salah satu masakan khas kampung saya tuh sayur cabai, Pak.
Jadi cabai di sayur, udah bener-bener isinya cabai doang Pak. Cabai hijau. Kayak di Depok belum ada Pak. Teman-teman kalau mau ke kampung saya itu sayur paling enak namanya sayur cabai. Jadi isinya itu 80% cabai hijau, 20% tempe. 1% teri. Tapi kadang nggak ada terinya juga. Yang penting ada cabai. Jadi itu luar biasa nikmat dan itu ada di setiap hajatan di kampung saya. Dulu saya tuh kalau pengen makan itu pulang kampung Pak. Sekarang istri saya bisa masak itu, padahal saya nggak pernah nyuruh. Dulu saya nggak pernah nuntut dia bisa bikin masakan khas kampung saya. Yang penting nggak rendang dah saya bilang. Itu doang Pak. Dulu tuh. Apa kayak gitu. Sekarang masakan yang paling saya suka dia sudah bisa masak. Saat kita menghilangkan ekspektasi, Allah perbaiki reality. Saat kita tidak punya harapan kepada manusia, Allah rubah harapan tanpa kita sadari lebih baik daripada yang kita harapkan. Itu juga. Makanya jemaah jujur ya, kalau kita boleh jujur, lebih berhasil didikan orang tua dulu apa didikan orang tua sekarang? Sama anak. Dari segala aspek ya, aspek mentality, attitude, semua hal. Kalau boleh kita skor, akumulasi lebih bagus orang tua dulu. Tahu nggak kenapa? Ekspektasi orang tua dulu low Pak. Yang penting sehat. Ya, gampang banget kan? Makanya apa pertanyaan orang tua dulu? Udah makan belum? Itu doang pertanyaannya Pak. Nggak ada pertanyaan lain. Tapi anak belajar sendiri, bener gak Pak? Sekarang pertanyaannya seabrek-abrek. Udah ngerjain PR belum? Nah, macam-macam kan. Akhirnya ekspektasi orang tua tuh ke anak banyak Pak. Dituntut. Akhirnya anak kita ngerasa orang tua kita dulu Pak. Enggak cuman udah makan belum? Itu doang Pak. Tapi anak-anaknya luar biasa. Ya. Anaknya 7 kuliah semua, betul? Iya, Masya Allah. Ekspektasi orang tua dulu tuh yang penting anaknya hidup dan sehat. Makanya makin kesini Pak, kurikulum pendidikan tuh makin sesuai dengan ajaran Islam. Kan di pondok pesantren dari dulu itu nggak pernah ada rankingan Pak. Karena rankingan itu menyempitkan penilaian. Kan ranking itu kan hanya satu penilaian kan. Penilaian akademik, betul tidak? Seolah-olah yang berhasil tuh yang ranking 1. Betul? Di pondok enggak Pak. Di pondok dari dulu, hebat bahasa Arabmu, hebat pelajaranmu, 0 attitude-mu nggak naik Pak. Kalau pendidikan kita kan dulu attitude di kolom tambahan. Cuma 3, A, B, C. Di bawah tuh akhlak. A, B, C, nilai detail. Kalau sekarang kan enggak Pak. Penilaian sekarang itu bahkan sekolah itu nggak ada ranking kan ya. Karena ternyata setiap orang tuh punya keunggulan masing-masing. Dan itu betul sesuai ajaran Islam. Ya, nggak boleh kita hanya membatasi peringkat itu dari nilai akademik. Karena belum tentu orang yang ranking 1 lebih sukses hidupnya. Betul nggak? Fakta nggak? Fakta. Pernah reunian nggak? Oh reunian. Kita aja sampai kaget reunian SD Pak. Itu Pak, teman kita yang SD yang paling bodoh Pak. BMW kuncinya Pak. Seri terbaru. Padahal dulu pas SD meler. Mana hijau lagi melernya Pak. Artinya tingkat kecerdasan intelektualitas tidak sebanding dengan kesuksesan finansial. Betul tidak? Berarti ada faktor lain. Makanya sekarang itu rapot anak tuh banyak banget kolomnya Pak. Walaupun guru akhirnya copy paste karena kebanyakan muridnya. Ini bocoran ya Pak ya. Jadi penilaian guru itu biasanya guru bikin 5 template Pak. Ya kalau satu kan kelihatan sama kan. Ya. Dan guru sangat memperhatikan mana yang muridnya satu rumah. Supaya pasti template-nya beda. Supaya orang tuanya nggak tahu nih ini copy paste. Karena pendidikan kita tuh belum ideal. Idealnya satu guru 5 murid Pak. Baru tuh kurikulum yang sekarang diberlakukan bisa terjadi. Satu guru memperhatikan 5 karakter murid bisa. Kalau sekarang nggak bisa. Sekarang minimal rombel 20 kan. Bagaimana mungkin guru, apalagi guru honorer, boro-boro mikirin anak orang. Anak sendiri aja belum kepikir. Makanya tuntutan guru dengan apa yang didapatkan guru belum sebanding. Bahkan negara yang dulu kita suplai guru, ya negara yang dulu kita suplai guru, Malaysia kan kita suplai Pak. Itu gaji gurunya bisa 4 kali lipat
gaji guru di Indonesia. Betul ya? Padahal dulu guru-guru Malaysia itu dikirim dari sini, saking nggak ada tenaga guru di sana. Yang terakhir, yang ketiga, apa yang kita baca? Nah, ini kalimat yang sangat indah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Clarity of purpose. Bersihnya tujuan hidup. Dan inna salati itu potongan ayat di surat Al-An'am. Apa artinya? Ingat bahwa tujuan hidupku, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku lillah. Berarti Pak, tiap hari kita berikrar, ya Allah, apapun yang aku kerjakan hanya untukmu, sehari 5 kali. Tiba-tiba kita ngerjain apa-apa pengen dipuji warga, berarti inna sholatinya gugur, Pak. Ya makanya rumus bahagia tuh inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jemaah, kita dibenci seluruh manusia nggak apa-apa, asal tidak dibenci satu manusia, yaitu Rasulullah. Kita tidak disukai semua manusia nggak apa-apa, yang penting disukai oleh Allah. Tapi rumusnya nggak begitu. Kata Allah apa? Siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, Allah perbaiki hubungannya dengan manusia. Itu janji Allah, Pak. Jadi kalau teman-teman kurang baik hubungannya sama manusia, sibuklah memperbaiki hubunganmu dengan Allah, Allah selesaikan hubunganmu dengan manusia. Gitu cuma. Ya. Dan kemudian ketika saya meneliti apa ya faktor utama keberhasilan pendidikan orang tua kita dulu, Pak. Kenapa orang tua dulu anaknya banyak, berhasil semua. Padahal dia kerjanya cuma petani, anaknya 7, sarjana semua. Kita orang tuanya sarjana, anak baru SD udah overthinking. Anak SD kelas 5 udah overthinking, ngelamun depan sekolah anak. Sambil nungguin rapot dibagiin. Disamperin, Bu, kenapa ngelamun, roman-romannya pusing? Iya Pak Ustadz. Kayaknya biaya kuliah mahal banget ya. Khawatir anak saya nggak diterima di PTN, nanti kuliahnya mahal. Emang anak ibu umur berapa? Kelas 5 SD, Pak Ustadz. Coba bayangkan, Pak. Makanya overthinking itu nggak ada di kamusnya orang tua kita dulu, Pak. Apa itu overthinking? Nggak ada overthinking, Pak. Padahal anaknya 7, Pak. Hitung-hitungan finansialnya nggak masuk, cuma. Tapi nggak ada orang tua dulu beli rumah nyicil, nggak ada, cuma. Rumah orang tua kita dulu cash, luas halamannya. Kita nyicil sempit lagi. Sekali ada pengajian semua perabotan keluar. Kursi keluar, kasur keluar. Giliran dicek tanggalnya salah tanggal lagi. Makanya Pak, settingan rumah orang, makanya gini ya. Saya itu salut banget dengan orang tua kita dulu. Mereka tidak banyak ngaji, tapi kehidupannya tuh sesuai dengan ilmu pengajian, Pak. Contoh, desain rumah. Desain rumah dalam Islam itu baitul wasi, Pak. Rumah yang luas. Bukan baitul jamil, rumah yang estetik, Pak. Lihat orang tua kita dulu bangun rumah. Konsepnya estetik. Satu rumah banyak ruangan atau belong-belongan. Karena ternyata rumah yang membahagiakan itu bukan baitul jamil, bukan rumah yang estetik, karena estetik itu terbatas dalam pandangan tertentu, Pak. Maksudnya seindah-indahnya rumah itu kalau dipandangnya jarang-jarang. Kalau tiap hari jadi biasa, Pak. Tapi kalau luasnya rumah itu kenyamanan, bukan keindahan, dan kenyamanan bertahan sepanjang hidup. Itulah kenapa kalau kita kumpul di kampung tuh senang nggak, Pak? Senang. Kelihatan semua keluarga, Pak. Orang ruang tengah segede, ya kayak gini lah bentukannya tuh. Makanya ruangan tengah kosong, kamar di samping-samping kan begitu ya. Dan di depannya ada joglo, Pak, tempat untuk orang-orang kumpul depan rumah menikmati suasana pagi dan sore. Begitu. Orang sekarang udah tahu ukuran tanah 36, ruangannya 7, Pak. Ya kayak toilet umum semua itu ruangan isinya. Udah tahu ukurannya 36. Dibuatlah ruangannya ada 7, Pak. Ya akhirnya sini tembok, sana tembok. Makanya saya doakan semoga teman-teman punya anak cucu yang rumahnya luasnya 1 hektar.
Ya, yang kira-kira dari pintu depan ke dapur naik ojek lah. Saking gedenya, Masya Allah. Makanya Pak, ada beberapa indikator kebahagiaan kata Nabi. Minimal ada 3. Tahu nggak apa kata Nabi? Alamatus sa'adah. Orang tuh bahagia kalau memiliki beberapa hal. Yang pertama, baitul wasi. Rumah yang luas. Yang kedua, markabul jayyid. Nah, baru kendaraan yang baik. Kenapa kendaraan yang baik? Yang nggak nyusahin maksudnya. Kendaraan mewah nyusahin bisa nggak Pak? Nyusahin dalam hal apa? Perawatan, maintenance. Makanya jangan yang indah tapi yang markabul jayyid, kendaraan yang baik. Baik itu ukuran orang beda-beda. Bagi kita ya, bagi orang yang penghasilannya under 10 juta ya jangan mobil Eropa, nggak baik Pak. Bagus tapi nggak baik ya, kurang ramah. Yang ketiga apa? Ini yang paling penting, yang ketiga. Apa itu? Istri solihah. Komplit tuh Pak. Rumahnya luas, kendaraannya baik, istri solihah. Istri-istri kata Bapak tuh. Ya kenceng ngomongnya Pak. Hilang salah satunya, kurang kebahagiaan. Contoh, istrinya solihah. Rumahnya luas, tapi mobilnya mogok-mogokan, gak nyaman Pak. Mobilnya nyaman, baik, sesuai kemampuan. Rumahnya luas, istrinya cerewet, gak nyaman. Tapi dari 3 faktor ini, yang paling harus ada yang ketiga, istri solihah. Kenapa? Istri solihah kalau dimiliki, rumah sempit terasa luas. Mobil mogok indah karena dorongnya bareng-bareng. Betul? Iya. Makanya kata Nabi apa? Ad-dunya mata'. Dunia itu perhiasan. Wa khairu mata'iha. Dan perhiasan paling indah adalah wanita salihah jemaah. Dan ini makin akhir zaman makin terbatas stoknya jemaah. Dan saya yakin istri-istri jemaah Ar-Raudhah, istri-istri salihah. Insya Allah. Apa ciri-ciri istri salihah? Dalam Quran disebutkan ciri yang paling mudah dilihat adalah qurratu a'yun. Apa itu qurratu a'yun? Kalau dipandang membuat bahagia yang memandang. Itulah kenapa wanita solihah selalu memperhatikan visual dirinya di hadapan suami. Itulah kenapa wanita solihah harus bangun lebih dulu dibanding suami. Karena saat suami membuka mata, istri sudah siap dipandang. Itu Pak. Dia jangan sampai suami astagfirullahaladzim, sampai istighfar coba. Saking gak jelas yang dipandang, rambut kemana, lipstik kemana. Makanya ibu-ibu kalau bisa bangun duluan, mandi duluan, suami buka mata, Anda udah dangdan set gitu tuh. Kenapa? Karena laki-laki itu makhluk visual jemaah. Betul Pak? Laki-laki makhluk visual. Laki-laki itu pusat panca inderanya di mata jemaah. Sedangkan perempuan di mulut. Makanya kalau laki-laki nangis nutup apa? Nutup mata. Perempuan nangis nutup apa? Nutup mulut. Ujiannya laki-laki di mata, ujiannya perempuan di mulut. Perempuan ujiannya kebanyakan ngomong, laki-laki jelalatan Pak. Makanya siapa laki-laki yang bisa menundukkan pandangan, dia sudah sukses Pak. Yang lain aman. Siapa perempuan yang bisa mengendalikan lisan, dia sudah sukses. Kalau perempuan gak banyak ngelihat, banyak ngomong. Apa godaan ujian ketika pengajian? Ibu-ibu godaannya ngobrol sendiri. Bapak-bapak tidur. Itu Pak. Kalau nggak tidur ngeliat-liat. Apa ya dilihat? Kalender lah dilihat. Makanya orang kalau sholat, bapak-bapak itu Pak nggak boleh banyak yang bisa dilihat ketika sholat. Rasul pernah sholat sampai kemudian memerintahkan Aisyah untuk mengembalikan hadiah gorden lah kalau bahasa kita tuh Pak. Karena apa? Laki-laki tuh makhluk visual, nggak bisa ngelihat sesuatu yang unik-unik Pak. Makanya saya setuju nih dengan konsep sajadahnya Raudhah, Masjid Ar-Raudhah. Kayak gini kan dulu ada tuh ya sajadah masjid yang berpola tuh. Itu mengganggu pandangan laki-laki Pak. Laki-laki itu bahkan bisa ngelihat sesuatu dari ujung ke ujung Pak. Dilihat, diikutin tuh polanya. Nah kalau kayak gini polos. Kalau perempuan nggak, kalau perempuan walaupun di depannya mukenanya Frozen nggak terdistrak. Kan ada yang mukena Frozennya anak-anak ya. Perempuan nggak terganggu Pak. Perempuan tuh godaannya di
mulut. Itulah kenapa setiap kita punya godaan masing-masing. Makanya ibu-ibu kalau naik motor sama bapak-bapak, matanya bapak-bapak lurus apa nggak lurus, Pak? Nggak bisa dia, mesti ada yang ditengok. Itu ya. Dan jangan khawatir, Bu. Ya, jangan khawatir. Ini pesan terakhir buat ibu-ibu, Bu. Kalau berangkat keluar rumah naik mobil bersama suami, tolong jangan terlalu over. Ayah, di depan ada motor. Dikira suami Anda si buta dari gua hantu. Kan suami Anda juga ngelihat di depan ada motor. Kenapa sih berisik banget, Bu, Pak, kalau jadi penumpang? Pak, itu ada mobil. Kan suami Anda juga ngelihat ada mobil. Mata suami Anda lebih jeli daripada mata Anda. Berisik banget, Pak. Ya, betul, Pak? Iya. Kiri-kiri, udah gak usah gaya-gaya nunjukin jalan. Anda baca map saja salah. Udah mending tidur aja, Bu. Ya, kalau safar sama suami nyetir, tidur aja yang nyaman. Daripada bangun ngeganggu suami. Tidur. Tapi tolong kalau udah bangun tidur, diapresiasi suaminya. Maaf ya sayang, kamu capek. Ya tuh, seneng tuh. Jangan begini. Aduh capek. Capek? Capek dia bilang, Pak. Habis tidur loh, Pak. Kadang-kadang ya Allah. Dan ciri-ciri wanita salihah itu sering memberikan apresiasi. Apa bahasa Arabnya? Bahasa Arabnya qanitan. Orang yang patuh dan taat kepada suami, dan sekecil apapun kebaikan suami diapresiasi. Sering-sering bilang makasih sama suami. Jangan sampai terjadi kayak tadi ya, sepanjang jalan nyerocos mulu. Hati-hati. Lah kan kalau nabrak juga itu yang paling beresiko suami Anda, ya. Itu di depan ada motor. Lah dikira suami Anda si buta dari gua hantu kali ya, gagal lihat motor. Kan kelihatan ada motor. Saran saya ibu-ibu kalau safar tidur. Yang penting habis bangun tidur apa, Bu? Apresiasi. Makasih ya sayang, maaf ya aku tidur sepanjang jalan. Suami jawab apa? Gak apa-apa. Tuh kan enak suasananya. Ini mah sepanjang jalan tidur sekalinya bangun apa? Tuh capek banget ya Allah. Nih capek banget ya Allah ya. Kira suami Anda ngapain? Nah itu bisa jadi menjadi pembelajaran, dan semoga ibu-ibu di sini nggak begitu ya, Bu ya. Ibu-ibu di sini kalau suami nyetir dipijitin terus sepanjang jalan, insya Allah. Karena di sini wanita salihah. Jadi iftitah pelajarannya ada 3. Ini sebagai penutup. Yang pertama apa? Allahu Akbar kabira sampai bukrata wasila, tentang apa? Memuji Allah dikala suka maupun duka, memulai maupun selesai. Kalimat ini wajah tuh, wajia dan seterusnya mengingatkan kepada kita hanya wajah Allah yang kita cari, hanya ridho Allah yang kita cari. Kita nggak dipandang manusia nggak apa-apa. Yang terakhir adalah meluruskan kembali semua motivasi terhadap hidup kita, yaitu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya kita diingatkan bahwa kita diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Berarti intisari iftitah itu apa, Bu? Ikrar penghambaan. Kalau bahasa saya tuh iftitah tuh kayak ikrar PNS dulu, Pak. Di sini ada PNS gak? Masih ingat ikrarnya nggak, Pak, waktu pengangkatan? Lupa kayaknya, Pak ya. Kan barang-barang tuh. Iftitah tuh begitu, makanya disebut iftitah pembuka. Baru kalau setelah iftitah dibaca, baru nanti yang lain enak pengerjainnya. Nah, apa itu? Insya Allah kita selanjutnya akan membahas iftitah yang kedua. Masa yang kita bahas Allah Akbar kabiro doang? Insya Allah kita bahas Allah Maha Bait, Pak, di pertemuan yang akan datang. Apa sih filosofi Allah Maha Bait? Insya Allah kita bahas di pertemuan selanjutnya. Semoga Allah berikan kita umur panjang. Walaupun kematian gak ada yang tahu ya. Namanya juga kematian itu rahasia dari Allah. Bisa Anda duluan, saya terakhiran. Atau sebaliknya saya terakhiran, Anda duluan juga bisa. Atau saya duluan, Anda lebih dulu juga bisa, terserah Allah. Yang penting kita melakukan kebaikan dan meninggal husnul khatimah. Saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillah. Dan barangkali ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak ada, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah kita simak sama-sama tentang bacaan dan makna dari ibadah kita. Silakan Bapak Ibu. Bismillah. Ustaz, tadi pesan bahagia Ustaz dengan kita tidak bisa merubah realita, tapi kita menurunkan ekspektasi. Yeah. Nah, kalau di dalam kehidupan di dunia perusahaan Ustaz ya, itu kan ada KPI ya, kita kan justru harus think big. Ya, ada KPI ya. Ada KPI, dan kita mesti justru itu kalau target kita tuh 100 itu
aiming kita bukan 100 itu 200 Iya. dan 300. Itu kira-kira gimana Ustaz kita menjelaskan? Iya. Pertanyaannya bagus sekali ya, Masya Allah. Bagaimana menyelaraskan antara realiti kehidupan kita kan semua diukur dengan pencapaian ya. Bahkan kalau bisa target itu lebih besar daripada kemungkinan reality. Kalau target kita 100 ya kita effortnya 200 gitu. Biar kalau turun-turunnya dapatnya 100 kan begitu. Bedakan antara ikhtiar dengan ekspektasi Pak. Jadi teman-teman, orang yang punya satu penyakit, ini penyakit bahkan sudah disebut penyakit namanya obsessive controlling Pak. Obsessive controlling itu apa? Berusaha mengatur semua perkara. Sedangkan dalam hidup ada dua perkara, ada yang dalam kendali, ada yang di luar kendali. Maka pencapaian apapun yang kita targetkan, pastikan hanya kita bahas dalam ranah-ranah dalam kendali Pak. Makanya saya punya quote ya, quote saya berbunyi, do the best but prepare for the worst. Lakukan yang terbaik, tapi siapkan kemungkinan terburuk. Karena orang yang paling menderita adalah orang yang tidak pernah menyiapkan kemungkinan terburuk dari sebuah kenyataan. Saya mungkin berulang kali menyampaikan kalimat ini. Teman-teman pernah lihat kapal pesiar gak? Kapal yang gede-gede itu? Walaupun kayaknya belum pernah naik ya. Kapal cruise gitu yang gede-gede. Tapi biasanya kalau kita lihat di film-film kan ada kapal, setiap kapal besar itu ada perahu kecil ya. Apa namanya? Koachi. Skoci. Pertanyaannya, skoci itu digunakan kapan? Contohnya apa? Ya pecah, tenggelam ya enggak? Ya bahasa bayinya tenggelam lah ya. Pertanyaannya, apakah ABK semuanya berharap kapal tenggelam? Ya kenapa nyiapin skoci? Kan berharapnya selamat dong. Kenapa? Justru semua kendaraan itu Pak, preparingnya tuh preparing terburuk. Naik pesawat, pramugarinya maju kan? Demo menunjukkan beberapa praktek. Prakteknya tuh praktek landing terbaik apa landing terburuk? Pakai pelampung berarti landingnya di mana Pak? Di air. Kita berharap landing di air gak? Ngapain diajarin pakai pelampung? Nah jadi do the best artinya orang yang punya KPI bagus adalah orang yang memikirkan kemungkinan terburuk Pak. Maksudnya itu Pak. Nah sedangkan, jadi ekspektasinya itu ekspektasi terburuk pun dia sudah siapkan, maksudnya begitu Pak. Sehingga semua kemungkinan sudah dia siapkan. Sehingga plannya nggak cuma plan kesuksesan, ada juga plan kegagalan. Misalnya nih, saya dagang, pengennya untungnya 200%. Bisa nggak tiba-tiba ada satu kondisi ya COVID dan lain-lain yang unpredictable sampai kita rugi 200%, bisa nggak? Bisa. Maka lakukan yang terbaik untuk menghadapi semua kemungkinan itu sampai kemungkinan ekspektasi paling rendah itu. Bisa dipahami Pak? Jadi Islam menganjurkan kita untuk kalau punya ekspektasi itu paling rendah. Karena kalau yang terburuk pun sudah dipersiapkan, apalagi kemungkinan terbaik. Makanya orang-orang yang mengamalkan ilmu Islam itu orang-orang yang preparingnya tuh benar-benar detail Pak. Nabi Muhammad kalau berperang Pak, itu memikirkan kemungkinan paling buruk Pak, memikirkan. Bahkan di dalam kitab-kitab fikih para ulama dulu Pak, kitab-kitab fikih itu keren-keren. Teman-teman kalau baca kitab fikih semakin tebal semakin keren. Ternyata para ulama itu sampai membahas hukum-hukum khoyal, hukum-hukum yang seandainya Pak. Contoh, orang tuh safar karena jaraknya apa durasinya? Diperdebatkan di antara para ulama Pak. Karena dulu itu jarak dan durasi inline Pak. Jaraknya jauh, durasinya lama. Para ulama di mana waktu itu belum ada pesawat udah mikirin gimana kalau jarak tempuhnya jauh tapi durasinya pendek, tetap dihukumi musafir nggak? Itu kan hukum khoyal Pak. Hukum yang dibayangkan oleh para ulama. Padahal itu diucapkan 1400 tahun yang lalu. Mereka belum kebayang ada pesawat. Kenapa mereka mengatakan itu? Karena mereka memikirkan semua kemungkinan. Nah, kayaknya rumusnya do the best but prepare for the worst. Lakukan yang terbaik tapi siapkan ekspektasi terburuk. Makanya orang tua, ilmu parenting terbaik itu apa sih Pak? Ilmu parenting terbaik adalah menyiapkan anak untuk hidup tanpa orang tuanya Pak. Jadi parenting terbaik adalah orang tua
yang mendidik anak untuk siap hidup tanpa orang tuanya. Jangan sampai anak kita baik pas ada kita, gagal kita berarti Pak. Jadi orang tua terbaik adalah orang tua yang menciptakan anaknya ideal tanpa kehadiran kita. Kenapa? Karena memang anak tidak disetting hidup selamanya bersama kita. Betul tidak? Iya. Apalagi anak perempuan. Beda dengan anak laki-laki. Kalau anak laki-laki milik orang tuanya sampai mati. Itulah kenapa dalam pernikahan orang tua laki-laki nggak hadir nggak apa-apa Pak. Betul? Iya. Yang hadir siapa? Orang tua perempuan. Karena ada serah terima kepemilikan dari milik ayah ke milik suami. Maka hati-hati bapak-bapak, jangan sakiti istrimu karena istrimu anak kesayangan bapaknya Pak. Kalau memang sudah nggak cocok, kembalikan secara baik karena engkau dulu meminta dengan baik-baik dari tangan seorang ayah yang meneteskan air mata karena melepas anak kesayangannya. Cerewet-cerewet begitu anak kesayangan bapaknya itu Pak. Jadi disayangi. Sebaliknya ibu-ibu jangan senyum-senyum dulu Bu, gantian. Ibu-ibu punya anak laki-laki nggak Bu? Ibu-ibu sayang nggak sama anak laki-lakinya? Kebayang nggak Bu? Anak laki-laki yang ibu sayang, ibu suapin ketika kecil, ibu lemah lembuti, tiba-tiba nikah sama perempuan yang ngomel-ngomel Bu, terus. Ridho nggak kalau anak laki-laki ibu diomelin sama istrinya? Ridho nggak? Ridho nggak? Ketahuilah suami Anda anak laki-laki orang Bu. Yang orang tuanya pun nggak ridho anak laki-laki kesayangannya diomelin sama istrinya. Maka mulai sekarang Bu, ingat Al-Isra ayat 7. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Rumus hidup itu 2T. Apa rumus hidup? 2T. Tabur tuai jemaah. Kalau ibu ingin anaknya, ibu-ibu senang gak Bu? Kalau anak laki-laki ibu yang ibu sayang, dewasa terus menikah sama istri yang lembut kalau ngomong. Terus suaminya mau kerja disiapin sepatunya, sayang. Sini sayang sepatunya aku pakein. Dasinya dipakein. Terus ya pokoknya dilayanin. Ibu kalau ngeliatin langsung gitu anak laki-laki kesayangan ibu digituin sama istrinya, seneng nggak? So anak laki-laki ibu pulang kerja disapa, sayang mau makan apa? Kok udah masak 5 menu, ada ayam pop, rendang, balado. Ya kan sekarang kan canggih jemaah ya, tinggal datang ke pagi sore terus masukin ke kuali oseng-oseng dikit lah, biar ada effort Pak. Ibu-ibu kalau sebagai mertua lihat anak laki-laki ibu digituin sama menantu, seneng nggak? Kalau seneng, lakukanlah suami Anda dengan perlakuan yang demikian. Kenapa? Karena apa yang kamu lakukan balasannya bisa Allah balas lewat anakmu jemaah. Ya. Nah, mulai hari ini ibu-ibu lebih sabar ngadepin suami, lebih service excellent. Suaminya bertanya, Mama, kok sekarang Mama kok lebih sabar, lebih melayani, lebih soft spoken? Kenapa? Demi anak. Mama pengen anak laki-laki Mama nanti ketemu istri yang kayak Mama. Sekarang pertanyaannya terakhir ya Bu, terakhir nih. Ini pertanyaan reflektif. Kira-kira ibu ridho nggak kalau anak laki-laki ibu punya istri kayak ibu? Gak usah dijawab pakai mulut ya, direnungkan aja, direnungkan. Kira-kira ibu-ibu ridho nggak kalau anak laki-laki ibu kelak menikah dengan perempuan yang persis karakternya kayak ibu? Kalau jawabannya kayaknya kurang, perbaiki mumpung masih ada waktu. Paham ya? Karena apa yang kita lakukan balasannya bisa diberikan lewat anak keturunan. Ya, kalau belum, kayaknya belum deh. Saya nggak berharap ada saya punya istri kayak saya. Berarti mulai diperbaiki. Jadi jadilah istri yang sesuai harapan kita kelak kita punya menantu kayak kita. Gitu. Suami marah-marah kita diam gitu ya, ngaku salah terus minta maaf duluan gitu. Karena kita berharap anak laki-laki kita juga dulu nanti kalau dewasa menikah dengan istri yang seperti itu. Suami pulang disambut, mau makan apa begitu ya, dan lain-lain. Semoga lagi-lagi semua kita terus memperbaiki diri. Saya kira cukup dan semoga terjawab Pak, dan semoga tidak membuat kita salah paham. Islam bukan agama yang malas, bukan agama yang membuat kita tidak punya target besar. Bahkan setiap salat kita mengucapkan apa? Allahu Akbar. Cita-cita. Bahkan kata para ulama, bercita-citalah yang besar, karena siapa yang bercita-cita kecil berarti dia sedang meremehkan Allah, Pak. Cuman ekspektasinya sampai derajat paling rendah untuk dipersiapkan. Ekspektasi rumah tangga tuh sampai surga bertahan selamanya apa bertahan cuma 2 tahun, Pak? Ekspektasi rumah tangga selamanya kan?
Tapi ada nggak kemungkinan rumah tangganya bertahan 2 tahun? Ya siapkan, maksud saya begitu. Jadi siapkan semua kemungkinan. Ibu-ibu ekspektasi suaminya setia apa selingkuh? Setia. Tapi ada nggak kemungkinan selingkuh? Sedikit-sedikit mikir, ada nggak ya? Ada, Bo. Suami anak kan manusia bukan malaikat, punya nafsu. Maka siapkan kemungkinan itu, karena musibah terberat adalah musibah yang tidak pernah terekspektasikan. Paham ya? Musibah terberat apa? Musibah yang tidak pernah terekspektasi. Makanya siapa yang paling sakit hati diselingkuhi oleh suaminya? Istri yang nggak pernah berekspektasi suaminya selingkuh. Paham nggak? Ustadz, sakit banget. Saya nggak pernah nyangka Ustadz suami saya selingkuh. Tapi ada loh Bu, ada. Saya pernah ketemu langsung orangnya, suaminya selingkuh, dia biasa aja. Kenapa? Karena sudah punya ekspektasi. Berarti ibu-ibu pengennya diselingkuhi sakit hati apa enggak Bu? Nah, kalau enggak berarti siapkan ekspektasi Bu. Cuman ekspektasi itu bukan doa. Ini kadang-kadang memang harus diluruskan. Sebagaimana pramugari yang mencontohkan pakai pelampung itu bukan berdoa landing di laut, tapi sedang menyiapkan kemungkinan terburuk. Makanya ibu-ibu jangan bergantung kepada suami dalam segala hal. Salah satu luka yang dialami oleh wanita yang diselingkuhi itu luka finansial Bu. Jadi dilema, mau ngelepas suaminya, dia nggak punya sumber penghasilan kecuali dari suaminya, mau nggak dilepas sakit setiap ingat peristiwa perselingkuhan. Maka perempuan tuh harus punya karya. Dari rumah bisa nggak berkarya Bu? Bisa nggak berkarya dari rumah? Bisa nggak menghasilkan pundi-pundi rupiah dari rumah? Wah, sekarang sangat-sangat bisa. Bahkan ada orang yang 24 jam di rumah tapi penghasilannya 3 digit, bisa nggak? Bisa. Dulu kalau ada orang kaya padahal nggak kemana-mana, ngepet. Dulu. Kalau sekarang sangat masuk akal. Betul? Kita tinggal punya handphone, punya aplikasi TikTok. Makanya affiliate TikTok itu bisa berpenghasilan sampai 100 juta per bulan. Di rumah terus. Jadi ibu-ibu jangan berhenti di comfort zone, zona nyaman. Tenang suami saya juga cukup kok. Cukup, tapi berkarya. Ingat. Niatnya berkarya, bukan mencari harta. Karena rezeki sebanding dengan karya jemaah. Ya, give the benefit, profit will come to you. Berikan manfaat terbaik, keuntungan akan datang dengan sendirinya. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan berdoa bareng-bareng. Khususnya untuk menyambut bulan Ramadan. Berarti ini kajian terakhir di hari Ahad sebelum bertemu Ramadan. Dan kita bersyukur jemaah, Ramadan tahun ini apapun ormasnya, mulai Ramadannya bareng, yaitu tanggal 1 Ramadan. Dan semoga kita bisa berlapang dada terhadap segala perbedaan penentuan 1 Ramadan antara tanggal 18 dan 19, antara Rabu dan Kamis. Dan gak usah bertanya, Ustadz puasanya kapan? Ya jawabannya nunggu sidang isbat. Sidang isbatnya Selasa malam Rabu Pak. Selasa sore kaum tim falak nyebar ke seluruh pojok-pojok yang bisa dijadikan tempat-tempat melihat hilal. Tanggal 17 Ba'da Maghrib kumpul. Ba'da Maghrib itu udah kumpul karena sudah Ghurubu Syam, sudah terbenam matahari. Ba'da Isya announce, diumumkan oleh Menteri Agama kita bahwa ada nggak yang melihat hilal. Kalau ada berarti Rabu puasa. Kalau nggak ada berarti Sya'bannya digenapkan 30 hari, puasanya Kamis. Tapi teman-teman Muhammadiyah karena metodologi yang digunakan hisab, melihat secara ilmu astronomi, maka mereka sudah menentukan puasanya Rabu. Dan tentu ini masih ditolerir sebagai pemahaman Ahlus Sunnah karena memang dalam bulan Hijriah itu ada kemungkinan bisa 29 hari, bisa 30 hari. Jadi memang wajar. Semoga apapun keputusan dari pemerintah, kita diberikan kesehatan, kelancaran ibadah, dan semoga Ramadan tahun ini lebih baik. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma ya Allah berkahi kami di bulan Sya'ban dan sampaikan usia kami sampai bulan Ramadan. Allahumma rizukna as-siha wal afiyah. Ya Allah sehatkan badan kami dan kuatkan iman kami supaya dengan kesehatan itu lebih maksimal ibadah kami. Allahumma ja'al hadzal Ramadan khairun min Ramadan madhi. Ya Allah jadikan Ramadan tahun ini
lebih baik daripada Ramadan tahun-tahun sebelumnya, dan jadikan Ramadan tahun ini menjadi puncak ibadah kami yang kami pernah lakukan di hadapan-Mu, dan jadikan Masjid Raudhah semakin ramai dengan tamu-tamu-Mu yang datang salat berjamaah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.